Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ghani dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Kediri, program studi Akuntansi Syariah dengan NIM 2144474. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang bisnis yang sedang startup di Indonesia. Ini ada meliputi 3 platform yang menurut saya sudah berkembang ya sampai saat ini, lagi tren-trennya. Lalu di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Langsung saja kita simak bareng-bareng yuk ya. Nah, yang pertama, ini bisnis sukses. Bisnis yang lagi startup di Indonesia sendiri, ya ini ada 3 teman-teman yang aku ambil, yang menurutku itu paling relevan sih di berbagai bidang yang berbeda. Yang pertama ada Gojek, yang kedua ada Tokopedia sebagai platform jual beli, platform belanja terbesar di Indonesia. Yang ketiga yang ada di bidang kesehatan yaitu Halodocs. Yang pertama perlu kita ketahui sendiri, di Indonesia adalah rumah bagi beberapa bisnis yang paling inovatif dan yang sukses di se-Asia Tenggara. Dan ada sebuah quote dari Mark Zuckerberg, yaitu tentang kesuksesan sebuah bisnis: bergeraklah dengan cepat dan hancurkan apapun yang menghalangimu. Jika Anda belum bisa menghancurkannya, itu berarti kamu belum bergerak dengan cukup cepat. Nah, yang dapat kita ambil dari quote ini adalah kita harus lebih cepat dan lebih tanggap dengan apa yang ada di sekitar kita, sehingga itu akan membuat peluang, dan semakin peluang itu kita cepat dapatkan dan kita manfaatkan, maka bisnis akan muncul di situ dan sebuah profit akan didapatkan dari bisnis yang semulanya hanya ada di impian atau angan-angan aja. Lalu lanjut, yang pertama saya akan membahas tentang Gojek. Gojek didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim, atau yang dikenal sekarang sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia, telah merevolusi industri transportasi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan membuat sebuah aplikasi untuk membantu orang-orang yang di sekitarnya agar dapat mempermudah mendapatkan kendaraan atau transportasi. Contohnya ojek. Tidak hanya menyediakan layanan transportasi saja, tetapi di Gojek sendiri ada beberapa layanan on demand yang seperti yang kita tahu, yakni untuk pengantaran makanan ada GoFood, lalu ada GoPay di sistem keuangan atau belanja sebagai sistem pembayaran, lalu ada juga layanan belanja, lalu ada layanan pijat juga, layanan pijat itu juga ada di Gojek. Dan sampai sekarang Gojek juga masih banyak inovasi yang sedang dikembangkan. Faktor kesuksesan dari Gojek sendiri, yang pertama ada inovasi teknologi, yang kedua ada fokus kenyamanan terhadap pelanggan, yang ketiga adaptasi yang sangat cepat terhadap lingkungan dan teknologi itu sendiri, dan yang keempat ada menjaga kepercayaan dari pelanggan. Lalu kita masuk ke Tokopedia. Tokopedia adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia, didirikan oleh William Tarunawijaya dan Leontinus Alpha Edition. Platform ini adalah yang terbesar di Indonesia. Visi mereka adalah untuk mendorong inklusi ekonomi dengan memberdayakan UKM yang ada di seluruh negeri, atau khususnya di Indonesia sendiri. Faktor kesuksesan dari Tokopedia sendiri, yang pertama ada fokus pada inklusi digital, yang kedua kemitraan yang strategis, yang ketiga inovasi yang berkelanjutan, yang keempat layanan pelangganan, dan yang kelima ada keberanian dalam bersaing. Yang ketiganya adalah Halodocs, yang ketiga dan yang terakhir di video ini, yang akan dibahas di video ini. Halodocs didirikan di Jakarta pada tahun 2016 oleh Jonathan Sudarta dan perusahaan yang berkecimpung di dunia teknologi kesehatan. Faktor kesuksesan dari Halodocs sendiri, yang pertama ada inovasi teknologi, inovasi yang dibuat untuk berkolaborasi antara teknologi yang ada yang sedang berkembang sangat pesat dengan ilmu kesehatan guna menciptakan kemudahan dan kefleksibilitas dan efektivitas serta efisiensi dalam meningkatkan mutu dan mempermudah orang-orang untuk mengakses kesehatan. Lalu yang kedua ada kemitraan, di mana Halodocs sendiri bermitra dengan beberapa dokter yang berlisensi dan berbagai rumah sakit serta apotek yang ada di Indonesia.
secara menyeluruh. Yang ketiga adalah menjaga kepercayaan dan membuat kenyamanan layanan bagi pengguna layanan. Maksudnya di sini Haldox juga mengadakan evaluasi maupun pengembangan yang sekiranya dapat mempermudah dan memperbaiki apa yang masih kurang dari Haldox sendiri. Selanjutnya ada tantangan yang ada bagi semua platform, dan khususnya dari 3 platform yang saya sebutkan tadi. Di semua bisnis pasti ada tantangan tersendiri di setiap jalannya, misalkan saja persaingan yang ketat, perubahan regulasi dari pemerintah, dan tantangan operasional. Dari bisnis ini sebagai contoh adalah bisnis yang berhasil. Mereka memiliki strategi yang solid dan kecepatan dalam merespon hal-hal yang ada di luar sana untuk mengatasi segala kemungkinan masalah maupun tantangan. Mereka menggunakan manajemen risiko yang baik, semisal mendiversifikasi layanan, membangun kemitraan yang baik, dan bekerjasama menghadapi tantangan, menginvestasi, dan melakukan riset, penanggulangan masalah, dan pengembangan guna menciptakan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada kekurangan maupun hal yang kurang lengkap, kalian bisa akses sendiri. Banyak sekali sumber-sumber yang mengatakan dari tidak hanya 3 platform ini, ada beberapa platform lain, dan kita bisa mencontoh ya, khususnya dimana kita harus lebih peka lagi sekarang dalam melihat peluang yang ada di luar sana. Banyak banget peluang di luar sana, namun mungkin saja kita memang perlu pengkondisian atau perlu keberanian untuk mengambil peluang tersebut. Nah, thank you so much. Don't forget to like and subscribe to this video. Kalau bisa, bantu aku ya, like sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.